Salam pagi, salam budaya, salam sejahtera. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Bupati Aceh Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kadispora, Bapak Haji Rusam SPMM. Yang kami hormati Ketua Komisi EDPRA Irfan Nasir SAG SEM IKO. Yang kami hormati dan Subdenpon IN 2/2 Lektur CPM Muhammad Siddiq. Yang kami hormati Kadis Sosial, Kadis Pendidikan dan Kadis Kebudayaan. Yang kami hormati para camat dan ramil Kapolsek Pelabuhan Haji Raya. Yang kami hormati owner area Sport Center. Yang kami hormati Ketua KONI Aceh Selatan. Dan kami hormati para mukim dan izin Pelabuhan Haji Raya. Serta para hadirin sekalian. Selamat datang kami ucapkan kepada para undangan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Faizal Warahmah selaku moderator dalam acara. Hadirin sekalian, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Peresmian pembukaan area Sport Center Kamis 20 Januari 2022 dimulai. Untuk mengambil berkah, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Safria. Kepada Ustazah Safria disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Saudari Maulida Fakrina. Kepada Saudari Maulida Fakrina disilakan. Kepada para hadirin diharapkan untuk berdiri. Pada para hadirin diharapkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kata-kata sambutan oleh owner area Sport Center kepada Bapak Arisman disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana oleh Allah telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara peresmian area Sport Center yang berbahagia ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merombak umat manusia, merubah umat manusia dari alam kebiadaban menjadi alam yang beradab, dari alam yang tidak berpendidikan ke alam yang berpendidikan seperti kita rasakan pada saat ini.
Yang kami hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dandim atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kejari atau yang mewakili, yang juga kami hormati Bapak anggota DPR A, DPRD Aceh Selatan, insyaallah sudah hadir. Yang kami hormati juga Ketua KONI, yang kami hormati Kadispora Aceh Selatan, Kadis Pendidikan Aceh Selatan, Kadis Sosial Aceh Selatan, Bapak Ramil atau mewakili, Bapak Kapolsek, yang kami hormati juga dan yang kami banggakan Bapak Camat Selapun Haji Raya, Bapak Gici Selapun Haji, dan para undangan semuanya yang sudah hadir pada saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak sudah bisa dapat menghadiri undangan kami ini dalam rangka peresmian Arya Sports Center ini. Mudah-mudahan atas kebaikan bapak-bapak yang telah meninggalkan aktivitas di luar sana, meninggalkan segala kegiatan-kegiatan di luar sana, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari nanti. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini juga saya menyampaikan berterima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah susah payah siang malam terlibat dalam menyukseskan acara ini. Mungkin dalam sambutan ini, dua patah kata ini saya akan bercerita sedikit, berhistori sedikit lah kira-kira. Pada tahun 2019, awalnya ini hanya mimpi, saya hanya bisa bermimpi. Dari mimpi mulai saya bercita-cita. Dari cita-cita saya artikulasikan menjadi skala prioritas. Dalam perjalanan pembangunan ini juga tidak gampang dan tidak mudah, Bapak. Dari tahun 2019 sampai tahun Desember 2021. Ini kita membangun dan membangun ini. Apalagi ini terjadinya COVID-19 di negara kita, di daerah kita, ini sangat berdampak pada pembangunan ini. Tapi alhamdulillah kami tidak cengeng. Alhamdulillah kami tetap satu tekad untuk menyelesaikan apapun konsekuensinya ini harus selesai. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita, kepada wilayah kita, agar penciptanya olahragawan yang handal di sini, atletik yang handal di sini, agar bisa tampil
di provinsi, mudah-mudahan sampai ke nasional, tingkat nasional. Ada juga Pak, masuk orang tua kan. Ya, bangun dulu. Kami dulu lah modal dulu. Bisnis bukan di situ, di Jakarta. Ada yang menghasilkan itu. Tapi alhamdulillah kita tidak harap Pak. Memang kita paham bisnis. Setuju bisnis, tapi bisnis bukanlah segala-galanya Pak. Bisnis bukanlah segala-galanya. Saya harapkan kita bisa berkontribusi dalam edukasi di wilayah yang kita cintai ini. Bisa memberikan pendidikan semampu dan sebisa saya. Alhamdulillah, insya Allah skala prioritas sekarang sudah bisa kita pakai ke depannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh atau acuan bagi pengusaha-pengusaha kita yang di luar sana, ikut tertarik ya untuk membangun daerah yang kita cintai ini. Saya rasa kita ini hanya kali-kali Pak. Banyak pengusaha-pengusaha kakak yang berasal daripada diri. Mungkin belum bergerak saja hatinya untuk ikut berpartisipasi, memberikan kontribusi di daerah kita ini. Mudah-mudahan ke depan bila ini sukses, bila ini maju, akan menjadi contoh. Di sini juga kami tidak bisa berdiri sendiri. Perlu dorongan dari bapak-bapak, perlu support dari bapak-bapak. Kalau tidak ada dorongan, tidak ada support dari bapak-bapak, saya yakin ini tidak akan berjalan. Kan jelek untuk percontohan ke depan. Tapi kalau ada dorongan, insya Allah ini jadi acuan Pak. Nah, ini tidak enak nih, itu saya sana. Ada pendampingan dari pemerintah, ada dorongan dari pemerintah. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ke depan kita bermohon kepada Allah akan lahir, akan muncul pengusaha-pengusaha lain yang ikut membangun daerah kita ini agar terciptanya ekonomi kawasan, agar terciptanya anak-anak muda yang tangguh di daerah kita ini. Saya berkeyakinan Pak, dan ke depan saya akan selalu berinovasi terus, memberikan kontribusi terhadap daerah yang kita cintai ini semampu saya dan sebisa saya. Dan saya meyakini hidup ini memang bukan yang terbaik, tapi hidup ini siapa yang mau berbuat baik. Saya ulangi lagi, hidup ini bukan siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kata sambutan dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kata sambutan dari Bapak Camat Pelabuhan Haji, Bapak Akmal Ahmad SPD. Kepada Bapak Akmal Ahmad SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa pada hari ini, pada hari yang sangat cerah ini, mudah-mudahan hari yang surga ini secerah perkembangannya, secerah hari ini. Salam salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
Wasallam yang telah berubah pola hidup dan pola pikir kita itu dari zaman yang tidak berpengetahuan ke arah atau ke zaman yang berpengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang. Yang kedua lagi, Bapak Ketua Komisi PPK Ibu Adinda Irman Syir yang telah hadir bersama-sama di hadapan kita di sini. Beliau dari TKN demi menghadiri acara pada hari ini buru-buru pulang, hampir-hampir tidak dapat mandi tapi sempat mandi. Yang kami hormati Bapak Kadis Sosial Kabupaten Aceh Selatan yang juga telah hadir pada hari ini dengan terkejut karena dari awal dari protokol tidak pernah menyampaikan kepada sama untuk sedikit memberi kesambutan pada hari ini. Tetapi karena itulah kesiapan kita, walaupun nanti jalannya sedikit tersendat-sendat, tapi kami akan berusaha untuk memberi dorongan dan support yang telah berdiri area sport center di Kesempatan Labuan Bajo ini, di mana sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh owner Ibu Adinda Arisman tentang bagaimana berdirinya. Kami juga salut kepada Adinda Arisman yang sudah berdiri, ini skalanya harusnya bukan di Labuan Bajo ini. Mungkin bisa berdirinya ini di kabupaten atau di Banda Aceh. Tapi saya sebelum Adinda Arisman saya kenal, saat saya di sana lewat-lewat di sini, saya berpikir ini apa di Banda? Apa di Banda? Karena saya lihat rantainya tidak pernah terus. Tidak ada bandi-bandi. Anak gue mereka dibutuhkan pelawai ini pelawai. Tadi saya bercerita sedikit Pak Samad, saya sudah terus rantai, saya bisa lihat rantainya terus. Jadi mudah-mudahan kalau sedikit Adinda Arisman rantainya itu bukan putus, agak goyang, gue dipilih supaya ke depannya tambah bagus terus. Ini adalah sebuah kebanggaan khususnya masyarakat Labuan Bajo dan umumnya pada masyarakat Aceh Selatan dan Aceh. Dan juga kami berharap kepada Bapak Kadispora Aceh Selatan, tolong Bapak Kadispora ini kita berdayakan. Apalagi Pak Kadispora ini sebagaimana kita ketahui ini orang Labuan Bajo, Pak. Kalau bukan kita siapa lagi? Kadispora ini mungkin orang belum kenal, ya ini adalah orang Labuan Bajo. Orang khususnya orang Labuan Bajo Barat yang berdomisili di Pasir Raja. Tapi saya tidak pernah menyampaikan orang Pasir Raja, Kadispora ini adalah orang Labuan Bajo Raya. Juga Pak Kadis Sosial dengan orang Labuan Bajo Pak. Kita tidak pernah kurang. Tidak ada kurang sumber dayanya. Tetapi kenapa pemberdayaan yang harus kita lakukan di sini. Tadi kami juga sudah bercerita sedikit, walau singkat dengan Pak Arisman. Saya sebagai seorang Labuan Bajo berkeinginan dan bercita-cita agar seluruh para pengusaha atau pada abang-abang, bapak-bapak atau adik-adik yang punya kelebihan baik di Jakarta atau di mana saja, silakan berinvestasi di Labuan Bajo ini. Saya selalu ucapkan insya Allah Pak, asal proses peraturan itu jelas, rekomendasi perizinannya kita ini rekomendasi apa? Tak perlu itu-itunya. Adinda Arisman sudah buktikan berapa menit selesainya rekomendasi perizinan itu. Tetapi aturan dan angka-angka harus kita lalui. Saya berpikir seandainya lah ada orang-orang seperti Adinda Arisman ini di Labuan Bajo ini 100 orang, mungkin sudah mewah Labuan Bajo. Sudah mewah Labuan Bajo. Karena sistem pasar di mana banyak tempat beredarnya uang di situ adalah
daerah itu mewah. Walaupun uang itu tidak ada di kantong kita. Ini nanti bila satu ekor pertandingan yang kita laksanakan di sini, semua emak-emak kita yang menjualan goreng, menjualan itu akan laku. Jadi semuanya bermanfaat. Satu area sport center yang berdiri di Lembah ini bisa menghidupkan yang lain-lainnya. Nah, jadi inilah sebagaimana disampaikan oleh Pak Arisman tadi, Dapur Bangun, saya melihat kita Dapur Bangun ini bangun terus. Saya melihat tidak ada, setiap hari melihat Pak itu 10 kali sehari saya lihat. Nggak ada Dapur Bangun, tapi yang ada bangun terus. Mudah-mudahan ke depan kita doakan pada Nila Arisman ini akan bangun terus, tidak pernah jatuh-jatuh, dan saya berharap kepada pengusaha-pengusaha kita minimal buatlah satu ruko di Labuan. Minimal pengusaha-pengusaha kita baik di Jakarta di mana saja, minimal bangunlah satu ruko di Labuan ini, dan isi rukonya jangan diberdirikan saja, dan pekerjaan minimal 2 orang yang bekerja di ruko kita itu. Gambaran dan bahagianya hati saya pada hari ini selalu sama Labuan. Mari kita bersama-sama membangun Labuan ini. Kalau kita serahkan pada individu itu tidak akan tercapai. Tapi kalau memang kita mau berdayakan semua, itu air terbaru dengan air deras tanpa ada yang fungsikan. Orang bisa memfungsikan tidak ada air, itu difungsikan air. Air kauman sangat bersifat. Mengalir deras ke laut tidak ada yang memfungsikan. Kalau saya sebagai sahabat tidak mampu, tapi saya yakin orang-orang Labuan ini cukup kaya, cukup hebat-hebat. Kita berdayakanlah air-air yang mengalir itu. Terus saya lihat di pesantren di Pedawulindo itu airnya tidak ada Pak, tapi bisa terjadi air kemasan. Nah, jadi kedepannya marilah bersama-sama, insya Allah kalau memang Allah mau kita doakan kepada Allah yang Maha Kuasa. Tetapi saya harapkan Nila Arisman jadikanlah sport center ini sebagai sarana olahraga yang Islam. Janganlah nanti waktu setelah selesai berolahraga keluar jalan kita masih melihat anak-anak muda bahasa pendek. Jadi yang ini kita harapkan sebuah sport center yang Islam. Karena kita di sini Labuan ini dikelilingi oleh puluhan bahkan ratusan pesantren. Jadi saat keluar olahraga terlihatlah keislamannya Labuan ini. Apabila itu terjadi, insya semua mendukung apa yang kita programkan pada hari ini. Tapi intinya saya salut kepada Adinda Arisman. Kalau kita bandingkan, saya tempat berdiri saya ini tidak mampu saya bangun. Tapi Adinda Arisman sudah membantu sedemikian rupa. Ini sudah menghabiskan dana yang bisa kita hidup. Mudah-mudahan saya ulang sekali lagi, sebagaimana disampaikan oleh Adinda Arisman tadi, Kobang betul-betul yang bisa pembukaan acara secara resmi, pembukaan area sport ini akan nanti diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saya dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kata sambutan dari Bapak Komisi E DPRA Bapak Irfan Musir SAG SENIKOM. Kepada Bapak Irfan Musir SAG SENIKOM disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salam ala
kita syukur, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari yang mulia ini, hari yang berbahagia ini kita bisa dapat bersilaturahmi dalam rangka pembukaan area sport center di tempat yang spektakuler. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan kepada Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan sangat saya banggakan owner atau pemilik area sport center, Saudara Arisma, yang sudah luar biasa menjadikan Labuhan Haji ini mudah-mudahan menjadi kiblat sport ke depannya. Mari kita beri aplaus untuk itu. Tentu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang kita lakukan dan kita doakan sama-sama agar Allah terus memberikan kesuksesan kepada beliau ke depannya. Kemudian yang saya hormati Bapak Bupati Aceh Selatan atau yang mewakili dalam hal ini Kanda Haji Rustam Effendi yang sudah berhadir. Kemudian yang kami hormati Bapak Sub dan Denpom Iskandar Muda, Letnan 1 PM Muhammad Siddiq, semuanya. Ini kalau belum ada yang saya sebutkan, para undangan semuanya mohon dimaklumi ya. Kabarnya mau apa kata yang itu, maka nanti mungkin mengkabuin nama doa. Seluruhnya saya hafal. Ini terutama Pak Bupati, disampaikan sama Pak Bupati. Ini saya melihat bahwa ini adalah salah satu sarana sport termegah di Aceh Selatan yang sudah ada. Bahkan ini layarnya sudah disampaikan oleh Pak Camat, adanya di Banda Aceh, bukan di Labuan Bajo. Apapun kegiatan di Tapakuan atau event-event besar nantinya di Aceh Selatan, kita minta Bapak Bupati merekomendasikan agar dilaksanakan. Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap tempat ini, seperti tadi sudah disampaikan oleh Saudara Arisma, luar biasa. Bedanya dengan kau, kadang-kadang kita baru di tengah lalu, begitu jago nggak menempat mimpi. Adinda Aris bermimpi sambil jaga. Jadi sehingga begitu dia terjaga dari mimpinya, yang dia mimpikan dia laksanakan. Itu berbeda. Jadi Saudara Arisman ini bermimpi, kalau saya lihat jago dia mimpi. Betul. Jadi makanya kita bermimpi sambil tidur, begitu bangun tidak ada. Kalau kita bermimpi sambil jaga, kita melaksanakan apa yang kita mimpikan. Jadi itu Pak Ustaz, saya baru start pansus di benar-benar di Aceh Tengah, baru saja. Malah saya tercepat supaya saya diberikan kesempatan untuk saya ikut acara ini. Saya melihat di KTO 80% warganya bekerja dari menderek data virus di KTO. Harganya pernah melambung, dijual ke Medan, digunakan untuk industri macam-macam. Tapi tahu-tahu hari ini dikeluarkan instruksi gubernur bahwa data virus tidak boleh dijual lagi ke Medan, harus dijual di dalam daerah dengan catatan harus sudah dijadikan industri. Sejak dikeluarkan itu tahun 2019, data virus di Aceh Tengah sudah boleh. Bukan pakaiannya pun tidak boleh, ekonomi dulu. Jadi masyarakat laporkan kepada kami, oleh polisi yang membidangi kehutanan, mengeluh melaporkan agar itu dicabut. Kalau tidak, kami merana. Bayangkan, di Aceh Tengah kami mengeluarkan 14-12 ribu. Tapi kalau kami bawa ke Medan, harganya bisa menjadi 20 ribu. Saya berjanji sama mereka, insya Allah kita akan berdoa
instruksi gubernur ini agar dicabut kembali supaya bapak-bapak bisa kembali bangkit ekonomi yang Aceh. Nah, ini artinya pelajaran Bang Muslim. Jangan ke depan sudah ada sport center yang begitu megah di labuan hari ini, tapi tidak ada dukungan dari pemerintah. Ini yang perlu kita sama-sama kita. Jangan saudara Arisman dengan segala daya upayanya ini menjadikan Aceh Selatan ini terdepan dalam persoalan olahraga, dalam persoalan skill dan bidang-bidang lainnya, tapi tidak ada dukungan dari pemerintah dan dukungan rakyat kita semuanya. Beberapa bulan yang lalu saya sempat bicara dengan Bapak Kapolres Aceh. Beliau menyampaikan, ini ke depan dari kali ini dibayarkan apa itu Pak Kapolres Aceh. Di Labuan itu luar biasa tempat olahraganya. Ini yang kapan-kapan artinya daerah-daerah yang berdekatan kita harus memilih acara dibuat di Labuan Haji. Bayangkan itu dia. Saya ini luar biasa sekali, luar biasa. Malah dia nanya, ditanya dengan Kapolres. Dia saya bikin itu Pak, di Putra Labuan Haji. Saya bangga dengan itu. Satu kampung yang saya dapat oleh saudara. Alah, apa kelola? Nah, orang kampung tidak betul hebat. Memang kami dekat-dekat apa para saudara. Jadi beliau kebetulan di Jakarta. Jadi memang sudah punya komitmen memajukan olahraga di tempat kita. Kemudian tentu kepada masyarakat Kampung Baru tentunya. Walaupun ini secara fisik ownernya adalah yang kita banggakan saudara Arisman. Tapi tentu ini adalah milik kita bersama. Milik kita bersama artinya apa? Dijaga tempat ini, jangan dikontrol, dipromosikan atau bahasa ekonominya di branding di mana-mana. Apalagi saat ini punya medsos, media sosial yang sangat cepat larinya kemana-mana. Dikecil fotonya, dikirim. Kalau nanti buat acara, ayo kita lakukan aja. Lakukan event besar kita buat di Labuan Bajo. Malah saya kira mungkin kalau bisa tahun ini atau tahun depan kita akan buat event Barat Selatan di sini. Terserah nanti apa yang apakah nanti kita buat. Sempat bicara dengan Simpaina, ini ada pelatih karate yang lebih kuning di belakang. Nanti apakah di sini kita buat turnamen Barat Selatan Taekwondo atau karate atau kita buat turnamen lain. Jadi sama-sama kita besarkan. Jangan saudara harus sudah menghabiskan puluhan miliar di sini, tapi tidak ada dukungan dari kita. Kemudian yang terakhir Pak Aris, saya teringat ketika Habibie diprotes ketika Presiden diprotes oleh sejarawan Ilha Elihaji. Dia protes begini. Ketika Habibie itu diprotes oleh Ilha Elihaji, Pak Habibie itu marah. Beyar. Seolah-olah Presiden tidak boleh diprotes. Lalu kemudian Ilha mengeluarkan satu kata-kata. Sebetulnya Pak Habibie itu mengibaratkan begini. Kalau ada pencuri masuk ke rumah kita, memang secara fisik kita kehilangan. Tetapi ada nilai lain yang kita dapat. Apa? Kita tahu di mana kelemahan-kelemahan kita. Entahkah mungkin pintu balakala tidak kunci, atau mungkin pintu depan tidak kunci, atau mungkin waktu masuk tidak kunci. Tapi saya tidak perlu membuat kita. Artinya apa? Setiap kritik yang datang kepada kita harus kita maknai sebagai sebuah bentuk agar kita ke depan lebih baik. Maka yang tadi disampaikan oleh Adik Aris, anggap saja orang-orang yang mengatakan waktu itu, aku Aris tidak boleh dari di mana beda sebagai picu untuk membuat kita lebih kencang lagi. Saya kira saudara harus paham. Berbeda orang yang naik kuda, dia berbeda dengan orang yang naik kuda, malah dia berbeda. Orang yang terus-terusan menghukum kudanya, berpucul kudanya, maka kudanya akan terus menjadi lagi kencang. Jadi sekali lagi, mari kita beri aplaus untuk saudara Aris yang sudah luar biasa memberikan, menjadikan Labuan Bajo dan Aceh Selatan, bahkan Aceh menjadi kiblat olahraga terdepan.
kasih kamu lagi pecamat. Kamu mau pikir dia mau pecamat kayak akan kamu bisa kan kau. Pertanyaan dia ke Cik Abra, alamat tak Cik kan. Bandung kita jadi datang. Jadi mohon maaf kalau sudah tidak lagi. Ya, kebiasaan kita di Kota Ustaz mulai yang jatuh panen akan kuat mulai menanggung. Ada sambutan. Terima kasih, dan terima kasih kepada Bapak yang sudah menghadiri tempat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan arahan atau bimbingan oleh Bapak Bupati Aceh Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kadispora yaitu Bapak Haji Rusam SPNN. Kepada Bapak Haji Rusam SPNN disilakan. Sebelum saya membacakan pidato Bapak Bupati dalam rangka peresmian alias persatuan ini, terlebih dahulu kami sampaikan sejatinya Bapak Bupati berkenan hadir di acara kita ini semua. Namun karena ada sesuatu hal beliau masih di luar daerah, kita selalu itu Pak Usman sudah tahu. Jadi kami hari ini di samping diundang dari dinas terkait juga diperintahkan oleh bagian humas tadi untuk membacakan pidato. Tentunya kami tidak bisa berkata lebih banyak di sini, walaupun nanti ada sedikit pendapat teman. Ini terlebih dahulu saya sampaikan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, mari kita menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa menghadiri undangan dari owner kita Bapak Arisman untuk sama-sama melihat gedung atau sarana olahraga yang telah dibangun ini. Kita semua di sini insyaallah diberi keberkahan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam juga tidak diberinya kita alamatkan kepada kita, maulid kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat kesalahan beliau kita hari ini telah diantar dari alam kebodohan alam yang berpengetahuan. Ketua kami atau yang diwakili oleh Wakil Sekretaris Bapak Ani Bahril, selamat datang. Yang kami hormati para mukim, para kecil yang ada dalam lapangan haji, dan yang kami hormati para tokoh masyarakat, jadi pandai, alim ulama, tokoh muda, para olahragawan dan hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami banggakan. Sebelum saya juga melanjutkan pidatonya, saya juga ingin memperkenalkan diri kembali. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Camat Labuan Haji tadi, saya memang dilahirkan di Labuan Haji, tepatnya di Tengah Ido pada tahun tanggal 23 September 1944, tepatnya di Labuan Barat saat ini. Berumur 5 tahun kami diboyong oleh ayahanda dan juga ke daerah Tapak Tuan, karena di sana perwalian dari sebelah ayah yang lebih banyak, maka kami berada di sana. Dan saya tidak sekolah di sini, tapi saya sekolah di sini di Terbatas, khususnya di Kecamatan Masaraja. Namun saat beranjak umur dan sebagainya, saya juga masih tetap ingat kampung halaman sesuai dengan waktu dan kesempatan yang bisa saya lakukan. Ketika suatu hari dulu pernah ada kegiatan sepak bola Piala Amping yang dilaksanakan di sini yang cukup megah, saya pulang di sini, saya mempertahankan kesebelasan Persatuan Sepak Bola Bank Aceh. Jadi alhamdulillah pada saat itu kami juara kemarin. Ya, ini cerita singkat kami pribadi. Jadi kalau kami berada di hadapan Bapak Ibu sekalian, nanti kami hari ini pulang kampung. Hadirin yang berbahagia, saat ini aktivitas berolahraga telah menjadi tren sekaligus kebutuhan agar tubuh sehat dan bugar. Hal tersebut tentunya harus didukung
dengan sarana dan prasarana yang memadai dan representatif. Dengan kondisi masyarakat yang semakin menyadari arti penting berolahraga, maka kehadiran sport center dengan fasilitas yang memadai akan sangat dibutuhkan. Hari ini kehadiran area center di Kecamatan Lamongan menjadi langkah tepat guna membudayakan berbagai cabang olahraga yang saat ini sangat digemari oleh berbagai generasi muda, seperti ada lapangan futsal, bulu tangkis, tentunya juga ada lapangan volleyball. Sebagai fasilitas olahraga yang representatif akan memperoleh sambutan yang baik di tengah masyarakat. Hadirin yang berbahagia, pemerintah daerah memberikan apresiasi yang tinggi kepada owner area sport center yang telah berinvestasi untuk membangun sarana olahraga yang tentunya akan menjadi dambaan masyarakat Lamongan dan sekitarnya dengan berbagai sarana pendukung yang lengkap. Kami berharap keberadaan area sport center di Lamongan dapat memotivasi para pengusaha lainnya untuk dapat melakukan konsep yang sama di berbagai kecamatan guna memacu semangat bermasyarakat agar menggemari olahraga. Kehadiran gedung area sport center ini kiranya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, tentunya dengan pelayanan yang baik, arsitektur bangunan yang menarik, serta kenyamanan pengunjung sport center sebagai pusat sarana olahraga. Hadirin yang berbahagia, seiring berjalannya waktu, keberadaan sport center akan melahirkan bibit-bibit atlet di berbagai cabang olahraga yang dapat berkompetisi dengan prima. Di mana selama kami berada menjadi kepala dinas pemuda dan olahraga sejak tahun 2020 sampai hari ini, tentunya kami juga mencoba memasukkan rencana-rencana kegiatan di bidang sarana olahraga juga pembinaannya. Namun tetapi pada saat pembahasan anggaran, karena ini adalah saatnya COVID pada itu dari tahun 2019 sampai hari ini, jadi tentunya ada hal-hal yang tidak terjangkau apa yang kami rencanakan dan kami masukkan ke Desra yang telah ada di Dinas Pemuda Olahraga. Dapat kami sampaikan kepada kita semua, di mana di Tapak Tuan sudah berdiri juga sport center, Tapak Tuan Sport Center. Dengan anggarannya bukan sedikit juga, tapi sampai saat ini belum bisa kita gunakan. Ini bangunan dibangun oleh pemerintah. Kenapa? Tentunya ada hal-hal yang sedang terjadi di Kabupaten Muda dengan difokuskan ke kegiatan tersebut mungkin tidak terprioritaskan ke tempat lain. Namun untuk saat ini sport center, Tapak Tuan Sport Center sudah beratap dan bisa digunakan sebetulnya. Namun masih juga ada kekurangan-kekurangan seperti pintu belum ada dan juga lampu penerang yang mungkin inilah pendukung akhir dari kegiatan tersebut untuk bisa kita gunakan. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu atau bulan yang lalu kami pernah menyurati Adinda Irfan Nusir dari Dinas Pemuda Olahraga untuk meminta kegiatan pusat sebagaimana yang boleh kita tadi dilaksanakan di Mangging. Jadi juga kami ingin memperkenalkan beliau di Tapak Tuan sekaligus untuk meluncing gedung tersebut walaupun dengan keterbatasan sangat pendukung lainnya. Namun supaya tidak terbengkalai nampaknya, ini akan kita coba gunakan. Itu pun kalau Adinda bersedia membantunya sesuai dengan permohonan kami. Dan kepada Adinda Arisman, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas atensi dan langkah gerak yang sebagaimana disampaikan tadi, yang memang saya tidak berpikir sampai ke sejauh itu, karena memang itu juga karena kemampuan kami tidak di bisnis. Tapi Adinda, saya sangat mengacungkan jempol bisa berbuat seperti ini, bukan untuk pribadi saya pikir, tapi untuk anak cucu kita yang akan datang. Ini
inilah yang ditinggalkan seandainya Pak Arisman nanti pergi lagi merantau, dan inilah cikal bakal yang sudah ditinggalkan kepada kita sebagai sarana atau harta yang bernilai bagi anak cucu kita, khusus di Kecamatan Labuan Bajo khususnya dan umumnya di Aceh Selatan. Dan juga kami nanti akan bicara dengan Koni pada bulan 10 itu akan dilaksanakan Pora di Pidi. Tentunya sarana pendukung untuk pemusatan latihan itu memang sangat terbatas. Supaya kita fit di sana dapat medali, tentunya harus ada seperti ini atau seperti yang di sana. Sehingga kehadiran atlet kita di Aceh Selatan khususnya di sana nanti mungkin akan lebih teruji dan akan mendapat prestasi. Jadi juga di bulan 5, bulan Juni 2022 ini ada Popda Pekan Olahraga Pelajar yang ini akan dikendalikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Tentunya kami juga sangat minim fasilitas. Entah nanti kami akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Arisman untuk meminta bantu, kiranya kami bisa melakukan usaha latihan di sini. Apa-apa saja yang bisa kami lakukan di sini. Baik, mungkin itu tambahan dari kami tadi dapat kami jelaskan. Dengan berakhirnya pidato bupati tadi, marilah sama-sama kita mengucapkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Gedung area Sport Center Labuan Bajo dengan resmi kami nyatakan beroperasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Tengku Syafruddin SPDI. Kepada Tengku Syafruddin SPDI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata was salamata wal afiyata wal ifaqa wal taqwa wal ghina wal hidayah alaina wa ala nabiyyina جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصرنا وقوم المسلمين فانك خير الناصرين، وافتح لنا فانك خير الفاتحين، واغفر لنا فانك خير الغافرين، وارحمنا فانك خير الراحمين، وارزقنا فانك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم الحمد بملائكته وبركاته من سورة الفاتحة. أنت الفعل البلاء الوباء والطاعون والفاس والمنكر والسوء والمنكر والشدائد والأموال ظهر منها وما بطن من بلادنا وقريتنا ومحلنا وموطننا هذا خاصة ومن المسلمين وما إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم فيها سلامة وأخلاق فيها سلامة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله
عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وأمة الإسلام صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu acara yang ditunggu-tunggu, acara pemotongan pita. Dimohon kepada owner area Sport Center, Bapak Kadispora, Bapak Muhammad Siddiq, Bapak Irfan Mesir, Bapak dan Hamil, Bapak Kapolsek, Bapak Koni Aceh Selatan, Bapak Dinas Pendidikan, Bapak Dinas Sosial, Bapak Komandan Muhammad Siddiq untuk mendampingi Bapak Arisman dalam pemotongan pita. Baiklah, saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Acara pemotongan pita peresmian area Sport Center resmi dibuka. Tiga, dua, satu. Selanjutnya acara pesugihan. Untuk cara-cara Kena abis ada bayinya, ini bilang kalau ada darah itu. Hadirin diharapkan untuk duduk kembali. Tak terasa acara kita sudah selesai. Dengan berakhirnya pemotongan pita sekalian pesejuk tadi, maka berakhirlah acara peresmian area Sport Center. Semoga area Sport Center kedepannya bisa mengorbitkan atletik yang handal dan berkarakter menuju Aceh yang hebat. Saya Faizal Rahmat selaku moderator